setelah kita mempelajari simple index, sekarang kita akan mempelajari indeks selanjutnya, yaitu unweighted index yang terdiri dari simple average price index dan simple aggregate index. Nah, jadi unweighted index ini biasanya indeks yang melihat suatu kelompok biaya tertentu. Nah, jadi kita kadang menghadapi situasi di mana kita lebih tertarik untuk melihat suatu biaya itu setelah dikelompokkan menjadi kelompok biaya tertentu dibandingkan kita melihat satu per satu item biayanya. Contohnya apa? Misalnya kita mau punya mobil, kita pasti pengen tahu berapa sih biaya total perawatan dan operasional mobil tersebut. Nah, jadi kita lihat nih untuk operasional dan maintenance mobil tersebut terdiri dari apa aja. Misalnya terdiri dari bannya, kemudian biaya ganti olinya ataupun biaya bensinnya. Jadi begitu kita dapat indeks operasional dan perawatan mobil, kita dapat feel-nya nih, berapa biaya yang harus kita siapkan kalau misalnya kita punya mobil, dibandingkan kita melihat satu per satu indeks ban, indeks olinya ataupun indeks bensinnya. Atau contoh kedua, misalnya kita mau menguliahkan anak kita pengen tahu nih berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk menguliahkan anak. Nah, college student index, kita butuh tahu college student indexnya. Biasanya terdiri apa? Terdiri dari biaya buku, kemudian biaya tuition atau biaya pendidikan semesternya, housingnya, kosnya, kemudian makan dan entertainmentnya. Jadi dengan mengetahui indeks ini, college student index ini, kita bisa tahu gambaran besar berarti biaya yang dibutuhkan untuk menguliahkan anak. Nah, jadi untuk unweighted index ini biasanya indeks yang digunakan untuk melihat biaya suatu kelompok data tertentu. Kalau misalnya dia tidak dikelompokkan menjadi suatu kelompok biaya tertentu, kita nggak perlu melihat unweighted index, tapi bisa kita lihat simple index saja. Lalu untuk unweighted index ada dua cara mengukur indeksnya, yaitu simple average price index, kemudian yang kedua adalah simple aggregate index. Nah, untuk yang simple average price index ini itu gampang ya, tinggal kita rata-ratakan saja berapa total seluruh simple indeksnya dibagi dengan N. N ini adalah number item yang kita masukkan di kelompok biaya tersebut. Kalau simple aggregate index, yang pertama kita cari total biaya di tahun tertentu yang mau kita lihat indeksnya dibagi dengan total biaya di tahun dasarnya dikali 100. Nah, kalau kalian lihat untuk formula 17.2 ini tidak perlu lagi dikali 100 karena apa? PI di sini ini kan sudah dalam bentuk indeks ya, sudah dalam bentuk indeks yang sudah dikali 100. Makanya di sini tinggal dirata-ratakan saja simple indeksnya. Kalau di sini masih perlu dikali 100 karena ini adalah harga total pembentuk kelompok biayanya. Kemudian ini adalah harga di tahun dasarnya. Ini contohnya tabel 17.2 memperlihatkan biaya atau harga untuk beberapa food item, untuk beberapa jenis makanan di tahun 2003 dan tahun 2015. Kita mau membuat indeks untuk kelompok makanan ini. Nah, karena kelompok makanan berarti kita gunakan gunakan indeks yang sudah dikelompokkan. Nggak bisa kita menggunakan simple index. Dan karena kita belum memberikan bobot untuk setiap jenis makanan ini, kita gunakan terlebih dahulu unweighted index.
Berarti untuk setiap jenis makanan ini kita anggap bobotnya sama. Nah, di sini kelompok makanannya terdiri dari roti, kemudian telur, lalu susu, apple, kemudian orange juice dan kopi di sini. Ini harga tahun 2003, ini harga tahun 2015. Sekarang kita akan menghitung unweighted index dengan metode pertama, yaitu average simple price index di sini. Simple average price index. Nah, kalau simple average price index berarti yang harus kita cari terlebih dahulu adalah simple indexnya, masing-masing item makanannya. Nah, ini adalah jenis makanannya. Kita cari terlebih dahulu simple indexnya. Untuk tahun 2015 berarti harga makanan di tahun 2015 dibagi dengan harga makanan tahun 2003 dan dikali 100, jangan lupa dikali 100 dan seterusnya kita berak ke bawah. Nah, berarti simple average price index-nya kita jumlahkan seluruh indeks ini lalu dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, dibagi dengan 6. Atau kalau pakai formula Excel langsung saja average dari simple indexnya. Nah, ini adalah simple average price index-nya. Jadi dari tahun 2003 ke tahun 2015 terjadi kenaikan 48,9% harga kelompok makanan ini. Jadi rata-rata kenaikan harga makanan di kelompok makanan ini adalah 48,9%. Sekarang masuk ke metode keduanya untuk yang unweighted index ini adalah simple aggregate index. Untuk simple aggregate index ini kita jumlahkan terlebih dahulu harga masing-masing kelompoknya di setiap tahun. Oke, di sini sudah kita jumlahkan. Tahun 2015 jumlahnya adalah 15.806. Lalu 15,806 ya. Lalu di tahun 2003 harganya adalah 10,661 dolar. Berarti di sini simple aggregate index-nya adalah total harga tahun 2015 dibagi total harga 2003 dikali dengan 100. Nah, indeksnya adalah 148,26. Berarti secara agregat terjadi kenaikan harga sebesar 42,26%. Nah, di sini disebutkan bahwa karena simple aggregate index ini bisa dipengaruhi unit of measurement, simple aggregate index ini jarang digunakan. Maksudnya seperti apa? Kalau kita lihat datanya di sini ya. Nah, ini adalah pengukurannya nih. Roti diukur per pound. Kemudian ini telur diukurnya per dozen di sini. Milk diukurnya per galon. Kalau misalnya tiba-tiba di sini bread atau roti diukurnya per 2 pound, kemudian milk per setengah galon, berarti kan harganya akan berbeda kan di sini. Nah, kalau harga di sini berbeda, berarti total harga di sini akan berbeda. Total harga di sini juga akan berbeda. Nah, karena ada perbedaan harga tersebut, berarti nanti akan terjadi perbedaan indeksnya. Makanya karena ada perbedaan satuan pengukurannya, perbedaan pengukurannya, yang simple aggregate index itu akan jarang digunakan. Nah, lalu kita lihat lagi untuk current year sama base year-nya, berarti untuk tahun 2015 dan tahun 2003, kita lihat yang menjadi signifikan kontributor terhadap indeks itu adalah kopi. Jadi kopi ini akan mendrive indeksnya, nilai indeksnya itu lebih besar dibandingkan item yang lainnya. Kita lihat datanya ya.
Di tahun 2003 harga kopi adalah 2,99. Di tahun 2015 harga kopi juga adalah 4,827 di sini. Jadi komponen kopi ini merupakan harga tertinggi dibandingkan komponen yang lainnya. Padahal mungkin di satu rumah tangga kebutuhan kopi ini kan per pound ya, kebutuhan kopi ini lebih sedikit dibandingkan kebutuhan roti ini. Nah, misalnya ternyata roti itu butuhnya dalam satu periode itu 3 kali lebih tinggi dibandingkan kopi nih. Nah, ini kan berarti kan harganya harusnya ini yang diikutsertakan dalam pengukuran indeks bukan 1,042 tapi 3 kali 1,042. Kopi tetap 2,999. Nah, berarti yang mendrive atau membuat nilai indeksnya lebih tinggi harusnya si roti ini, bukan si kopi. Nah, karena di unweighted index itu semua item makanannya, item pembentuk kelompok biaya itu tidak dibobotkan atau bobotnya semuanya sama. Di sini itu akan memberikan kita melihat indeksnya itu akan menjadi misleading di sini. Jadi kita melihat indeksnya lebih besar atau lebih kecil dibandingkan situasi realnya, dibandingkan jumlah uang yang benar-benar kita keluarkan sehari-hari untuk kelompok makanan tertentu. Nah, makanya unweighted index ini sebaiknya disempurnakan menjadi weighted index. Jadi per masing-masing makanan ini harusnya ada bobotnya, dan bobot setiap makanan ini mungkin tidak sama antara satu makanan dengan makanan yang lainnya. Nah, makanya di sini kita mulai melakukan pembobotan.